Kita akan bergabung dengan rekan Sefrinal, kontributor Metro TV yang memantau kondisi banjir di Lebak, Banten. Selamat siang, Sefrinal. Bisa Anda ceritakan kondisi di sana terkini seperti apa? Ya, hingga siang tim TNI Polri bersama instansi lainnya masih melakukan pembersihan terhadap lumpur dan material-material ranting kayu yang terbawa arus banjir bandang beberapa hari kemarin. Dan saat ini dan meskipun TNI Polri dan tim SAR gabungan telah menerjunkan mobil pemadam kebakaran dan alat berat untuk membersihkan material lumpur, namun agak kewalahan karena lumpur yang terbawa arus cukup tinggi, yaitu sedalam 50 cm. Widya. Ya, kami melihat ini ada gambar, ada juga menggunakan alat berat begitu di sana. Ada berapa alat berat yang dikerahkan untuk akhirnya membersihkan sisa-sisa banjir ini, Sefrinal? Hingga saat ini informasi yang kita dapat di lapangan, tim pemerintahan Kabupaten Lebak Banten menurunkan sedikitnya 7 unit alat berat untuk membersihkan material lumpur. Selain itu, beberapa titik lainnya juga diterjunkan sekitar 3 alat berat untuk membuka jalan yang masih ada akses tertutup menuju Kampung Lebak Gedong dan Kampung Unyir. Selain itu, hingga data sementara, saat ini sebanyak 119 rumah yang hanyut dan 88 rumah yang rusak berat. Belum termasuk seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, dapat banjir bandang ini ada 7 jembatan yang putus, yang hingga saat ini belum dapat dilalui, dan ada 6 titik jalan yang tertimpa longsor. Widya. Jadi cukup parah di sana. Tadi Anda mengatakan juga bahwa ada sebuah kampung Gedong begitu yang terisolasi. Ada berapa jumlah penduduk di sana, Sefrinal? Ya, Widya. Kemarin sore tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi sedikitnya 100 kepala keluarga dan saat ini berada di pos penampungan sementara yang ada di PGRI Cipanas. Widya. Posko penampungannya hanya satu di PGRI Cipanas saja atau berapa lagi, Sefrinal? Pemerintahan Kabupaten Lebak membuat 7 posko penampungan yang saat ini di posko sendiri ada 417 kepala keluarga, dan kondisi pengungsi di posko penampungan juga cukup memperhatikan. Saat ini sangat membutuhkan tim medis, dan selain itu juga membutuhkan pakaian karena beberapa kepala keluarga yang rumahnya hanyut terbawa arus. Selain itu juga memerlukan perlengkapan bayi. Widya. Ini saya juga melihat gambar di layar kaca, banjir cukup masif begitu di sana. Anda berkali-kali mengatakan ada rumah yang hanyut terbawa arus. Ini tercatat berapa total rumah yang hanyut dan juga berapa total rumah yang rusak berat dan rusak ringan? Sefrinal, bisa kembali diinformasikan? Data sementara yang berhasil kita himpun, sedikitnya ada 119 rumah yang hanyut dan 88 rumah yang rusak berat. Dan data ini belum termasuk fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan lain-lainnya. Atau belum juga data termasuk data rumah yang rusak ringan. Widya. Cuaca sampai siang hari ini seperti apa pantauan Anda, Sefrinal? Hingga siang ini cuaca di 2 lokasi baik di Sajrah maupun di Cipanas saat ini mendung. Widya. Mendung ya, baik. Tadi juga Anda mengatakan bahwa ada 7 posko yang sudah disiapkan, sudah tersebar ada 417 warga. Kondisi yang paling emergensi membutuhkan sanitasi dan juga bantuan di titik mana, Sefrinal? Kondisi yang membutuhkan bantuan seperti peralatan bayi dan pakaian ataupun selimut, yaitu posko PGRI yang berada di Cipanas. Posko PGRI. Dan di posko tersebut paling banyak pengungsian. Paling banyak jumlah pengungsi di posko PGRI begitu ya. Baik, adakah kebutuhan khusus di sana? Ada teman-teman penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil? Untuk di posko PGRI tersebut pengungsian sangat merata, mulai dari lansia, anak-anak maupun balita. Dan pantauan saya di posko sendiri tadi malam itu yang paling dibutuhkan adalah tim medis dan perlengkapan bayi.
Sampai saat ini ada tercatat berapa tim medis yang sudah ada di 7 posko tersebut, Syafrinal? Hingga saat ini tim medis baru hanya beberapa dari instansi, yaitu dari Dotkes Polda Banten dan tim medis dari Puskesmas di daerah Cipanas sendiri. Widya. Keluhan yang paling banyak Anda dengar dari warga ini setelah pasca banjir, penyakit apa yang paling sering dikeluhkan oleh warga? Penyakit yang dikeluhkan warga saat ini yaitu gatal-gatal dan kedinginan. Selain itu juga sebagian anak-anak banyak yang mengalami demam tinggi. Widya. Oke, baik. Ada instruksi spesifik dari pemerintah setempat terkait juga antisipasi cuaca ini kan sudah diumumkan juga oleh BMKG, ada perakiraan yang menyebabkan hujan berintensitas sedang begitu. Syafrinal. Kapolda Banten sendiri maupun Kapolres Lebak sendiri sudah menghimbau kepada warga agar bagi warga yang masih berada di pinggir sungai agar tidak kembali untuk ke rumah meskipun untuk melakukan bersih-bersih ataupun memilih barang-barang yang masih tersisa. Widya. Baik, terima kasih rekan Syafrinal di Lebak, Banten atas informasi terkini. Selamat kembali bertugas.